Oke, selamat siang. Saya Rizky dari Tutor Super Mega Profit sama dengan Saya Ibu Yani. dengan owner dari Super Mega Profit ini, Bu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Fahrenheit, Bu Yani ya. Nah, di Fahrenheit sendiri Ibu Yani kan sudah bergabung atau menjalani ya cukup lama lah. Sekitar 2 bulan lebih. Ya, oke. Nah, kemarin-kemarin ini kan yang diceritakan seneng-senengnya aja ini, profitnya, kemudian jalan-jalan gitu ya. Nah, apa dukanya ini ada nggak Bu Yani? Ya, ada sih, namanya orang bisnis kan pasti ada suka dan dukanya. Oke, bisa dijelaskan, diceritakan Bu Yani? Iya, jadi gini ya, beberapa waktu yang lalu itu saya pada saat ada di Bali, Oke. saya ditelepon oleh seseorang. Saya lupa sih, saya juga nggak save nomor teleponnya, tapi dia mengatakan kalau dia itu member Fahrenheit dan sudah menjalani Fahrenheit ini ikut tim lain. Jadi bukan timnya Ibu Yani. Oke. Tapi mungkin karena dia sering lihat YouTube saya mengedukasi mengenai trading dan juga saya jalanin bisnis Fahrenheit dan juga mungkin saya adalah tante dari Pak Hendri. Jadi dia menanyakan ke saya khusus. Jadi beberapa waktu sebelumnya dia pernah melihat YouTube yang wawancara dengan Pak Hendri yang menanyakan mengenai robot error. Dan dia belum mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan hatinya gitu ya. Jadi dia mengulang lagi tanya ke saya. Kemudian pada saat itu saya menjawab kalau akan saya upload ke YouTube. Saya akan wawancara dengan Pak Hendri juga. Nah, itu sudah saya tepati dan saya sudah upload di YouTube saya mengenai robot error seperti itu. Pada saat itu dijawab oleh Pak Hendri bahwa robot ini adalah software. Mungkin kalau software ini memang bisa error, tapi ada expert tradernya yang jaga ini tuh yang ngawasin. Jadi nggak mungkin gitu kalau sampai error dan mengakibatkan uang kita sampai loss. Itu waktu itu jawaban Pak Hendri seperti itu. Tetapi kalau namanya trading itu kan pasti mengandung resiko juga ya. Jadi mungkin pasar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bisa jadi kita kena cut loss dan lain sebagainya. Nah, itu adalah resiko yang diakibatkan oleh pasar. Dan resiko seperti itu harus bisa diterima oleh setiap trader, siapapun, trading apapun seperti itu. Tetapi Pak Hendri mengatakan bahwa kalau kita mengalami kerugian di pasar, itu ya kita mencari gantinya itu juga harus dari pasar ya. Iya, benar. Kan kadang orang seperti ini ya Mas Rizky, kalau orang itu ikut trading, misalnya diajak sama orang, si A mengajak si B, kemudian mengalami kerugian, terus minta ganti sama si B. Nah seringnya kan seperti itu ya, karena mereka kurang mengerti konsep bisnis trading yang sebenarnya itu seperti apa. Nah baik, karena ini berhubungan dengan yang namanya pertanyaan Mas Rizky mengenai dukanya itu apa, saya mau cerita sedikit mengenai kejadian kemarin. Persis kemarin Mas Rizky. Oh barusan ini aja. Iya kemarin malam itu ya. Dan cocok sekali yaitu mengenai robot error. Jadi kemarin itu ketika trading ya malam ya, karena kita nggak bisa tahu di Fahrenheit ini jam berapa robot itu akan open posisi. Jadi dalam 24 jam itu dia bisa open posisi itu sewaktu-waktu. Makanya kadang orang itu nggak ngelihat open posisinya, live-nya itu nggak bisa lihat karena. Iya kadang kapan hari juga ada yang pernah tanya, ini kok nggak ada tradingan, kok nggak jalan robot saya. Tapi tiba-tiba kok profit gitu ya. Ya karena berbeda dengan robotnya Super Mega Profit yang dia opennya itu selalu dengan apa istilahnya kayak sistem averaging. Jadi opennya itu akan berkelanjutan terus. Kita lihat chartnya itu, kita lihat live tradingnya itu akan ada terus setiap hari. Tetapi kalau Fahrenheit ini karena one shoot. Jadi satu kali open posisi dan diharapkan untuk closing. Kalaupun misalkan tidak sesuai dengan harapan, dia akan averaging tapi nggak banyak. Averagingnya itu dalam waktu mungkin poinnya ini nggak terlalu banyak, dia averaging 2-3 kali. Kalau masih nggak sesuai langsung cut
cut. Oh, jadi cepet gitu Bu ya. Cepet. Makanya kalau udah profit ya orang kadang nggak ngelihat gitu open Iya, posisinya iya. seperti apa. Pas malam kemarin itu ada kejadian ketika open posisi dan saat itu masih minus ya. Lalu cut ya, jadi Oke. cutnya minus dan biasanya robot Fahrenheit ini luar biasa, dia fighting di pasar ya. Jadi ketika ada cut loss maka dia akan open posisi lagi. Itu sesuai dengan perjanjiannya di Fahrenheit ini. Jadi diselesaikan juga hari itu. Open posisi lagi untuk merecover yang tadi rugi. Plus dia akan nambahin lagi profitnya. Nah, kemarin itu udah cut, open lagi, cut lagi. Jadi cutnya itu kurang lebih kira-kira 9%-an waktu itu. Oh, lumayan ya. Itu di MetaTrader saya ya. Saya nggak ngerti yang lainnya karena saya ngawasin itu, ngamatinnya di MetaTrader saya. Nah, setelah itu berhenti sejenak. Kemudian open lagi. Nah, setelah open lagi ini dia buka 3 posisi. Nah, 3 posisi ini yang 2 ini plus. Ya, karena ada yang 1 sell, yang 2 ini buy. Ya. Ethereum kemarin itu yang di tradingin. Oke. Kemudian yang buy ini diambil, ya, take profit, diambil dan akhirnya kita profit sebenarnya. Ya, jadi closing di 0,93%. Oke. Tetapi anehnya yang sell ini nggak keambil. Padahal kan udah profit ya. Oh, Nah, yang sell ini nggak ke close all semuanya. Nggak ke close gitu ya. Nah, kita nungguin, kirain memang mau dikasih profit lebih besar. Tapi kok jalan-jalan ya, lari-lari gitu ya. Floating gede, tiba-tiba kecil, nggak close gede. Nah, itu lama banget gitu loh ya, kurang lebih setengah jaman gitu, kayak gitu terus. Nah, mulailah di grup, kita ada beberapa grup ya untuk Fahrenheit ini. Satu orang mulai tanya, ini kenapa ya, ini mungkin robotnya error. Yang satunya, wah ini payah ini, kenapa lari-lari begini, bahaya ini kalau open terus kayak gini, ini siapa yang bisa nutup. Nah, kan memang dalam sistem di Fahrenheit ini kitanya ini nggak dikasih password trader. Jadi semua password investor supaya nggak terjadi misalnya kepencet atau orang jahil untuk utak-atik gitu ya. Takutnya sih malah nanti rugi. Jadi semua dikasih password investor, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, semua tersistem dari pusat kayak gitu. Nah, ini kejadian yang kemarin. Nah, beberapa orang dari member jaringan lain itu menghubungi saya juga menanyakan, tolong dong hubungkan Pak Henry dan lain sebagainya. Kemudian saya sempat telepon Pak Henry dan Pak Henry memang bilang ini error dan lagi dihubungkan dengan IT seperti itu ya. Dia lagi konsultasi dengan IT-nya. Tapi sebenarnya sih memang errornya itu bukan dari robot Fahrenheit ini. Dari faktor lain ya. Dari faktor lain, karena sebentar setelah itu muncul announcement dari perusahaan ya, jadi pengumuman resmi dari perusahaan bahwa ternyata kan trading seperti ini kayak di copy gitu ya. Jadi ada masternya kayak gitu. Nah, masternya ini udah closing, tetapi tidak diikutin dengan beberapa server karena mungkin masternya banyak, saya juga kurang tahu ya. Masternya ada banyak atau mungkin satu master tetapi servernya banyak, jadi ada yang lewat gitu ya. Jadi sebagian ada yang terclosing, ada yang lewat. Nah, jadi begini Mas Rizky ya, yang paling penting dalam kita mengikuti sebuah sistem itu yang bertanggung jawab ini benar-benar bisa ngayomin semua orang yang ikut, anggota-anggotanya. Jadi yang paling penting tuh perusahaan itu adalah perusahaan yang bonafit dan bertanggung jawab. Itu yang paling utama. Karena kalau kita mau ngomong masalah problem-problem dalam trading itu sebenarnya ya banyak. Kita mau trading dimanapun gitu ya. Karena ini software, karena ini sistem. Sistem itu bisa satu saat ada gangguan misalkan, terus sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik, ada halangan. Software suatu saat bisa error, karena yang bapak di Bali itu tanya ke saya, itu dia punya pengalaman. Dia pakai robot dan error dan uangnya habis semua.
loss. Oke, ya. Jadi saya bercerita ini itu adalah bercerita duka-dukanya sih. Iya. Duka-dukanya kalau kita ini mengerjakan bisnis trading. Bukan hanya di Fahrenheit, dimanapun aja. Ketika seseorang mau terjun dalam sebuah bisnis, dia tidak diharuskan hanya untuk melihat profitnya aja. Iya. Tapi resikonya juga diperhatikan, Bu ya. Betul. Jadi nggak ngelihat senang-senangnya aja, nggak ngelihat profitnya aja. Fokus kita nggak cuma profitnya berapa, profitnya gede. Itu sebabnya banyak orang yang kecewa, banyak orang yang nggak sukses, malah bangkrut. Ya, trading malah bangkrut. Banyak sekali. Terus orang yang ngawur-ngawur ikut perusahaan yang ngawur-ngawur seperti itu. Banyak yang scam dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kepahitan dengan yang namanya trading. Nggak mau deh, nggak mau saya trading. Banyak sekali. Image-nya jadi karena mereka tidak mengelola resiko, tetapi hanya fokus kepada besaran profit itu. Benar. Nah, di sini saya mau tunjukkan kehebatan dari Fahrenheit. Ya. Jadi dengan kejadian kemarin kita ini belajar sesuatu. Saya sudah katakan kepada member-member saya, kita harus belajar. Kita harus semakin dewasa menjadi seorang trader. Apalagi kalau tradernya udah trader karbitan ya istilahnya ya, bukan dari trading manual yang harus dirintis belajar. Tetapi tiba-tiba ujuk-ujuk udah terima profit dari trading karena udah banyak sistem-sistem yang seperti Fahrenheit ini yang dijual. Dan semua orang meskipun gaptek, tua, muda, pria, wanita, siapapun dia, mereka bisa menjadi trader secara instan. Nah, belajarnya apa? Yang pertama, saya belajar 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah kita belajar bahwa dalam sebuah bisnis itu selalu ada resiko. Oleh karena itu kalau ada hal-hal semacam gini nggak usah kagetan gitu loh maksudnya. Ini sih biasa saja gitu ya. Apapun kita naik mobil pun, semewah apapun semuanya mobilnya, bisa mogok di jalan. Nah, kan kayak gitu. Yang paling penting itu bisa diatasin. Pelajaran yang kedua adalah kita belajar bahwa robot Fahrenheit ini adalah robot fighting yang hebat. Kenapa? Karena setelah kejadian kemarin muncullah pengumuman bahwa nanti akan di closing secara manual. Jadi pihak perusahaan udah menghubungi pihak broker. Karena ada permasalahan seperti ini, kok nggak sama gitu ya antara masternya dengan yang ngikutin ini, closingnya nggak sama. Semuanya ya dari follower semuanya kayak gitu atau hanya beberapa ini? Hanya beberapa, tapi karena members Fahrenheit ini begitu banyak, jadi ya banyak yang ngalamin. Jadi gini, gitu. Kalau mungkin yang sudah benar dari ngikutin dari masternya udah benar, udah klop, berarti profitnya nambah lagi dong. Jadi gini. Waktu ketinggalan yang sel itu, ya, itu kan jalan lagi, itu ngerus lagi sedikit. Jadi yang tadinya udah profit itu akhirnya kegerus sedikit. Nah, terus di close sama masternya itu ternyata semua yang udah closing itu akhirnya minus 4%. Nah, jadi pengumumannya adalah nanti akan di closing secara manual. Ya tentunya kan ada expert tradernya ya yang jaga ini, itu di closing secara manual, kemudian akan ada penyamaan harga, penyamaan harga, penyamaan equity, semua sama, ngikutin master yang closing di minus 4 itu. Dan untuk selanjutnya akan recover kembali. Dan beneran nggak rata sih, saya punya beberapa akun, ada yang udah closing, ada yang belum, kemudian ada yang closing lagi, masih ada yang belum, jadi memang nggak rata. Dan ditungguin tuh kurang lebih hampir jam 12. Itu semua akhirnya closing semua di minus 4. Nah, sesuai dengan perjanjian, selalu kalau dalam kondisi kena cut loss atau robot akan kerja lagi di hari itu, fighting lagi. Dan itu dilakukan. Malam-malam itu trading lagi. Ya, trading 1 open posisi, 2 open posisi, biru langsung diambil, close profit, dicicil, karena minusnya kan minus berarti 4 kali itu ya. Kemudian open lagi gitu ya,
kemudian biru dan di closing. Dan akhirnya persis ya hampir jam 12 itu. Jadi belum ganti hari ya. Profit ya. Jadi minusnya udah ketutup, kita masih profit 1,1%. Oh, syukur ya. Nah, iya memang seperti itu. Robotnya keren banget. Nah, ini kita semua seneng gitu ya, langsung tidur puas. Dan pembelajaran yang ketiga adalah perusahaan ini bertanggung jawab. Jadi perusahaan Fahrenheit ini sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu bagi kita semua ya, baik sudah member maupun masih calon-calon member, itu nggak perlu harus khawatir dan takut-takut. Karena perusahaan Fahrenheit ini bukan satu perusahaan yang ecek-ecek. Ya, semua surat-suratnya udah dilengkapi, legalitasnya, terutama SIUP-L-nya itu kan udah keluar gitu secara official, dia udah keluar gitu ya. Ini luar biasa. Jadi pengalaman ini baru pertama kali saya alami. Yang seperti ini dan berakhir dengan luar biasa seperti itu ya. Awalnya yang dak-dikduk akhirnya ya pasti semua orang ada dak-dikduk, apalagi kalau gede ya misalnya kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, istilahnya gini, nggak ada satu bisnis pun yang untuk mencapai kesuksesan itu terus lancar enak gitu ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di Fahrenheit ini sangat aman sekali. Jadi saya rasa pertemuan kita di siang hari ini juga menjawab pertanyaan dari Bapak siapa itu saya lupa menanyakan mengenai robot error, dan waktu itu sudah dijawab oleh Pak Hendri, dan saat ini sudah saya alami secara nyata bahwa walaupun ada error ya, kalau ini sih bukan robotnya sih, itu sistem yang ada di broker, tetap berakhir dengan luar biasa, berakhir dengan profit seperti itu. Saya berbagi pengalaman yang dukanya ya. Iya, duka tapi ada cerianya di akhir. Jadi yang paling penting dalam bisnis ada sukanya, ada dukanya, tapi jangan duka terus. Iya, benar-benar ya. Kayak probabilitas lebih banyak sukanya. Betul. Oke, luar biasa ngobrol-ngobrol hari ini dengan Ibu Yani. Ada suka, ada dukanya, tapi tetap akhirnya juga suka atau bahagia, Bu Yani ya. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, memang setiap bisnis apapun itu benar ada resikonya. Jadi kita harus tahu dulu resikonya, jangan fokus ke besaran profitnya dulu. Kalau kita bisa menerima resikonya seperti itu ya udah kita jalani kayak gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau memang di Fahrenheit ini sudah cukup bagus, Bu ya, track record-nya udah cukup bagus, ya kita jalin dengan seneng lah kayak gitu. Oke. Bisnis dengan sukacita. Jadi jalanin bisnis dengan hati yang gembira gitu, karena ya dapat profitnya, perusahaan bertanggung jawab, robotnya hebat, seperti itu. Dan satu hal Mas Rizky, ini pesan saya, kayak kemarin ya, ada kejadian gitu, kan pasti ada member-member itu yang nggak ngerti apa-apa. Dia bingung, lihat live-nya yang ada di HP ini aja, Android kita nggak bisa. Dia nggak ngerti gitu live-nya ini kayak apa. Pokoknya dia bingung di grup ini, kok ngomong gini, kok ngomong gitu, apa sih, dia itu bingung. Dan juga ada dari member-member di luar sana itu yang ketika tanya dalam keadaan mungkin ada galau ya, leadernya itu nggak mau kasih ketenangan, nggak mau kasih penjelasan, dibiarkan aja. Jadi saya ini nggak ikut punya member, itu dari mana-mana itu tanyanya ke saya. Jadi saya ini ya dengan senang gitu ya, melayani semua, karena ya saya anggap kita semua keluarga di Fahrenheit. Cuman satu pesan saya, kalau ikut bisnis, apalagi bisnis trading, itu kan berhubungan dengan uang ya. Uang itu sensitif loh Mas Rizky. Jadi jangan sembarangan pilih leader. Kalau mau gabung di satu tim itu jangan ngawur kita. Asal ini soalnya teman saya. Ini soalnya saya kenal. Ini soalnya jaringannya besar. Ini soalnya itu, soalnya ini, soalnya itu. Nah,
lihat dulu leadernya ini, apakah leader ini adalah leader yang baik, yang mau mengayomi, yang mau membimbing seseorang untuk menjadi sukses, yang mau ngajarin, yang mau edukasi, yang nggak cuman pengen duit. Karena kan ada orang ya cuma pengen duit, cari jaringan, apalagi dia bukan trader, nggak ngerti, leadernya aja nggak ngerti, apalagi orang-orang yang ikut dia gitu, member-membernya tambah nggak ngerti gitu ya. Nah kalau kita salah, kita akan menyesal gitu loh. Udah taruh uang di situ, terus kita nggak diayomin, istilahnya itu dikelelerin, diumbar gitu ya. Jadi nggak ngerti apa-apa. Nah itu sehingga banyak juga sih teman-teman itu yang udah gabung di tim lain. Kemudian Bu Yani, saya kepingin jadi ikut timnya Bu Yani, saya ikut juga ya tempatnya Bu Yani. Jadi di sana ada, di sini ada ya. Ya saya terbuka aja sih, nggak masalah sih, karena seneng juga sih ngelayanin teman-teman yang lain gitu ya. Mereka merasa nyaman gitu dengan saya. Oleh karena itu pesan saya ya, hati-hati kalau kita pilih leader yang baik, yang bisa ngayomin kita, yang bisa membawa kita menjadi sukses di dalam bisnis Fahrenheit. Itu pesan saya. Luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dulu Bu Yani. Terima kasih waktunya hari ini. Sama-sama Mas Rizky. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat siang, salam profit luar biasa.